Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @missviola. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Aku dan Kota Kembang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebuah pengalaman horor yang aku alami selama beberapa hari berada di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Cerita ini masih baru aku alami. Untuk kebaikan bersama, lokasi, tempat, nama manusia, bahkan nama setannya, aku samarkan untuk kebaikan bersama. Jangan sampai entar kena somasi. Karena dianggap mencemarkan nama baik. Nggak ada tujuan ke situ, cuma mau cerita saja. Oke, jadi sesungguhnya aku sudah mulai merasa gangguan sejak aku berangkat ke Bandung dari stasiun Tawang, Semarang. Jadi ceritanya aku awali dari kota Semarang. Tanggal 13 Januari 2020, entah kenapa kok kudu banget berangkatnya tanggal 13. Padahal aku menghindari banget berpergian di tanggal 4, 7, sama 13. Aku berangkat sama mama ke Bandung. Kita berdua naik kereta dari stasiun Tawang, Semarang. Kondisi stasiun waktu itu nggak terlalu ramai, tapi juga nggak terlalu sepi. Karena kami berangkat jam 19.10 dan kami udah standby di stasiun dari jam 6 sore. Sambil nunggu masuk ke dalam gerbong kereta, nggak ada yang aneh sama sekali. Sampai udah waktunya kami masuk. Waktu aku narik koper, aku ditabrak sama cowok. Kayaknya seumuranku sih. Tinggi, kurus, putih, mukanya nggak kelihatan. Tapi kulit tangannya kelihatan putih pucat gitu. Aku udah curiga kalau ada yang nggak beres sama ini orang. Untuk orang yang mau berpergian jauh, dia cukup santuy coy. Cuma pakai kaos warna hijau tua sama celana panjang tanpa jaket. Kenapa aku bisa yakin banget kalau dia mau berpergian jauh? Ya, karena kita masuk ke gerbong yang sama. Kalau masuk ke gerbong yang sama, otomatis setidaknya ke arah yang sejalur sama yang dilewati ini kereta, ya kan? Dan ternyata kita duduk berseberangan. Aku sama mama duduk di kursi 8C dan 8D di gerbong 3. Dan dia duduk di seberangnya, 8A atau 8B gitu. Mepet banget asli, sama jendela. Aku masih bodo amat tuh sama itu orang ya. Biar kata agak kesel, nabrak kagak ada maaf-maafnya dikit gitu. Aku fokus aja buat masukin koper segede gaban ke atas. Nah, pas udah berhasil masuk itu koper ke alamnya, niat hati ingin duduk dong. Udah janjian sama mama kalau aku duduk dekat jendela, karena dalam pikiranku bisa lihat jalan gitu. Padahal ya di luar gelap gulita, boro-boro lihat jalan. Yang ada malah lihat muka sendiri di jendela. Karena gak bisa lihat apa-apa itulah, aku malah jadi fokus liatin itu cowok misterius dari pantulan kaca jendela. Nunduk aja itu orang sampai kereta jalan. Tiba-tiba dia berdiri dan pindah duduk dong ke belakangku. Semena-mena ini orang, pikirku. Ya emang kondisi gerbong waktu itu cuma ada sekitar 10 orang. Tapi gak pindah seenak-enak pala lu juga kan, Markona. Baru jalan sebentar, kita udah berhenti lagi di stasiun Poncol untuk naikin penumpang lagi. Nah, itu cowok di belakang, rusuh banget asli. Segala kursi ditendang-tendang, gerudak-geruduk berisik banget. Sampai kira-kira udah 30 menitan, aku udah gak betah nih. Berdiri dong aku. Maksud hati ingin negor itu orang biar anteng gitu. Kan aku juga ingin terlelap mengingat perjalanan cukup lama, plus nggak bisa sebat juga di kereta. Waktu aku bangun dan balik badan, pemandangan paling ngeselin udah di depan mata.
Itu cowok tuh, kepalanya patah. Jadi kepalanya patah ke samping kanan. Terus kakinya itu kayak kejang-kejang. Jadi kayak nendang-nendang kursi gitu. Refleks ya kan? Teriak dong aku. Mana teriaknya, kurang tahu situasi dan kondisi. Wah lah, bajingan setan. Terus tiba-tiba aku kerasa ditampar. Asli keras banget. Ternyata mama nampar aku. Dan posisiku aku nggak lagi berdiri. Aku masih di posisi duduk di kursi. Ditampar. Plak. Asli kenceng banget. Mulutmu itu loh, nggak sopan. Aku bingung lah. Celingak-celinguk, lihat depan belakang, samping, pada ngeliatin aku. Bingung plus kayak batin. Ini anak mulut nggak disekolahin apa gimana? Ya mohon maaf, namanya juga refleks. Asli bingung. Aku kira mimpi gitu. Maksudnya aku bingung itu yang mana yang mimpi. Terus aku minum dulu kan, nenangin diri karena emang masih deg-degan banget. Kerasa banget deg-degannya sampai tangan dingin semua. Terus aku denger dari speaker di gerbong kalau kereta akan berhenti di stasiun Poncol untuk menaikkan penumpang. Lah, tambah bingung kan kalian? Gimana ya? Jadi ternyata kayak mimpi sedetik itu. Tapi waktu berhenti di stasiun Poncol dan aku lihat keluar jendela, itu cowok ada di luar deket pintu keluar. Kepalanya masih congklek sambil dia ketawa-ketawa. Aku cuma bisa misu ke arah dia. Asu. Tanpa ngeluarin suara karena takut ditampar lagi sama Ibu Suri. Sepanjang perjalanan dari stasiun Poncol sampai ke Pekalongan bener-bener sama sekali gak bisa tidur karena kesel plus masih gemeteran ngelihat pemandangan kepala congklek yang gak menyenangkan tadi. Sampai akhirnya memutuskan untuk minum obat tidur aja biar pas melek udah sampai Bandung gitu. Dan aku baru sadar kalau sebenarnya di gerbong itu ada hampir lebih dari 20 orang. Padahal sebelumnya cuma ada 10-an orang. Dan di stasiun Poncol itu nggak ada yang naik ke gerbong 3 itu. Bener-bener dikerjain setan bener dah. Sesampainya di Bandung, entah kenapa ya, kayaknya aku berasa nggak dikasih jeda buat hidup tenang gitu. Baru aja menginjakan kaki keluar dari kereta, udah disambut Mbak Kunti dan temen-temennya yang ketawa-ketiwi terbang ke sana kemari. Dan baru sadar kalau nyampe di Bandung jam 3 pagi. Mereka masih mayan eksis di jam itu. Ke toilet pun dikerjain, mulai dari diintipin kepala gundul dari atas pintu toilet. Mau cuci tangan, keran dimatiin mulu. Mau cuci muka, sabun dijatuhin mulu. Bener-bener dah, usilnya kebangetan. Gak nyeremin, tapi bikin kesel. Sesampainya di Bandung, aku dijemput saudara sepupu dan dibawa ke rumah dia di daerah S. Baru disitulah mulai benar-benar bisa tidur nyenyak. Besoknya aku sama mama mesti nemenin kakak angkatku, kakak angkat mama juga, untuk ke rumah sakit di daerah C karena mesti operasi kaki. Semua berjalan lancar. Dia bisa masuk ke ruang rawat inap hari itu juga karena operasi dimulai di hari berikutnya. Sedangkan aku sama mama nginep di hotel dekat rumah sakit. Karena mau tidur di rumah sakit itu gak memungkinkan karena gak muat dan sekamar diisi 2 orang. Jadi tambah gak memungkinkan untuk nemenin tidur di rumah sakit. Ada apa di rumah sakit? Kagak usah ditanya. Segala setan berbentuk perawat, pocong, bocah piyek-piyek. Udah lalu lalang sejak dari awal aku datang. Mengingat itu rumah sakit juga bangunan yang cukup tua. Bahkan kamar mandinya pun atapnya sampai menghitam dan setiap buka korden langsung disapa oleh kebun yang gelap. Apalagi kakakku di ruangan itu, walaupun satu kamar untuk 2 orang, tapi dia pakai sendiri. Jadi ranjang di samping dia itu kosong. Aku sempat sekelibatan lihat ada nenek-nenek tidur di kasur sebelah. Jadi bikin gak nyaman banget. Nah, beruntung kami dapat hotel yang deket banget sama rumah sakit, jadi bisa diakses pakai motor doang. Gila, aku nekat banget bawa motor kakakku di kota yang aku nggak tahu sama sekali jalannya. Hotelnya itu bagus dan nyaman banget. Walaupun sesungguhnya kalau orang awam bilang serem. Dan
Dan aku kurang cocok mungkin sama penunggu yang ada di situ, walaupun aku nggak lihat apa-apa waktu masuk ke dalam. Apalagi ada satu titik di mana setiap hari staf hotelnya harus naruh sesajen dan dupa. Bikin makin gak cocok dah. Malam pertama aman tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Cuma paginya waktu mau sarapan, mulai deh gangguan fisiknya. Waktu itu aku bangun sekitar jam 7 pagi. Udah siap-siap sarapan tuh. Kalau mau ke resto, aku mesti ngelewatin tempat sesajen dan dupa itu. Aku gak merasa gimana-gimana atau ada salah apa gitu. Cuma waktu setelah aku ngelewatin sesajennya itu dan aku duduk, sedetik kemudian darah mengalir deras dari hidung. 2 lubang hidung mengeluarin darah sampai benar-benar netes ke baju, meja dan lantai. Karena panik, jadilah aku lari ke toilet umum buat cari tisu dan bersihin darahnya. Udah sekitar 30 menit itu, darah ngalir terus sampai kepala pusing dan badan lemes. Jadilah aku seharian tidur di hotel saking lemesnya. Selama seharian di hotel, asli gak tenang banget hatiku. Tidur itu kayak ada yang ngetok mulu dari balkon dan ruangan sebelah yang temboknya sejajar sama kasur. Padahal ruangan sebelah itu bukan kamar, tapi tangga darurat. Udah gitu, setiap ke toilet, cermin selalu berembun, padahal ruangan AC-nya 25 derajat, dan air panas sama sekali nggak pernah nyala. Jadi aneh aja kalau cermin berembun. Seharian begitu terus sampai aku udah bener-bener nggak tahan di kamar. Aku akhirnya nyusul mama ke rumah sakit sehabis maghrib. Besoknya aku jalan-jalan sendiri tuh di sekitar sana naik motor. Keliling-keliling celingak-celinguk sana sini cari tempat ngopi. Pulangnya baru aja parkir motor, tiba-tiba dari tulang ekor sampai batas tali BH itu kayak ditusuk sakit banget. Bener-bener kayak ditusuk jarum sepanjang itu. Jadilah aku jalan setengah bungkuk. Karena kalau dibungkukin banget itu makin sakit, dan kalau tegak juga setengah mati sakitnya. Sampai kamar, aku minta tolong mama buat gosokin punggungku pakai fresh care sambil urut-urut. Sama sekali aku gak bisa kalau gak tengkurap. Mau geser aja sakitnya setengah mampus. Sampai akhirnya aku ngechat Mas Jai. Aku cerita kalau punggungku sakit. Aku sama mama sih berusaha positive thinking ya. Mungkin kembung angin, walaupun belum pernah kembung angin juga aku di punggung. Tapi prediksi Mas Jai mungkin ada yang nempel. Tapi aku gak bisa lihat dan gak bisa ngerasain apa yang nempel. Jadi prediksi jelekku waktu itu, aku bentrokan energi sama yang di hotel itu. Setelah kemarin bikin wimisan, sekarang bikin punggung sakit. Sampai saking bingungnya mama, aku udah mau dibawa aja ke IGD tuh. Mentang-mentang deket rumah sakit. Akhirnya aku dibantu Mas Jai buat netralin dari jauh. Aku gak tahu ya, yang dilakukan Mas Jai di Jogja ngapain. Yang aku tahu sih, biasanya dia bantuin doa dan kirim energi dari jauh. Kalau yang aku rasain di hotel, semua kakiku itu kesemutan. Benar-benar dari tengah punggung itu. Rasanya kayak ada yang narik ke bawah pelan-pelan, dan saking kesemutannya, gerak dikit aja bisa ketawa geli aku itu. Dan ada kali sekitar 15 menitan kesemutan, baru aku bisa netralin badanku sendiri. Waktu proses netralin itulah, aku sekelibatan lihat di balkon itu ada sosok gede banget. Bahkan yang kelihatan di aku itu cuma kayak pundaknya doang. Bentuknya hampir menyerupai manusia, cuma bulu semua warna coklat tua gitu. Feelingku sih sebenarnya dia baik. Cuma mungkin bentrok ke aku karena mungkin aku kan sering keluar-keluar. Jadi mungkin lagi aku ngebawa yang gak baik dari luar. Waktu check out pun, aku baru benar-benar sadar kalau sosok gede itu lebih gede dari bangunan hotelnya yang 6 lantai. Dan mukanya itu kayak, maaf, kerbau gitu. Dan memang sebenarnya beliau itu baik, karena pas keluar itu beliau kayak nunduk mempersilahkan kita pergi gitu. Kita check out waktu itu jam 1 siang. Tapi aku bisa lihat jelas banyak banget makhluk tidak kasat mata yang kayak antri mau masuk ke sana. Tapi macam gak bisa gitu. Kayaknya itu makhluk-makhluk kiriman orang
yang gak suka sama pemilik hotel itu deh. Soalnya hitam semua dan baunya busuk parah. Cuma entah ya, mungkin kalah gede ilmu sama pemilik hotelnya. Setelah check out itu, kami masih stay di Bandung. Cuma kami pindah ke apartemen kakak di daerah P. Karena hari Senin ini, kakakku masih harus check up dan besok kami sudah bisa lepas gips. Kalian tahu kan, di beberapa bangunan kayak mall, hotel, atau apartemen, biasanya nggak ada lantai 4. Pasti akan diganti misal B, L, baru 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang sebenarnya kalau diurutin akan ada lantai 4-nya juga, walaupun nggak tercantum di tombol lift. Kebetulan kamar kakakku di lantai 3, yang harusnya lantai 4. Aku sebenarnya kurang sreg nginep di tempat kakakku, karena walaupun di tengah kota, rame, dan notabene apartemen, aku itu nggak suka aja. Dan bener aja, malam pertama Sabtu ke Minggu, tengah malam aku dengar suara gamelan, kenceng banget. Excuse me ya, itu pusat kota, lantai 3, samping-sampingnya jarang pemukiman warga. Bagaimana bisa ada suara gamelan jam 1 malam sekenceng-kencengnya? Terus dari luar apartemen, rame banget asli. Kayak macam ada anak-anak study tour baru datang. Berisik parah. Tapi anehnya, kakak sama mamaku tidur pules banget, sedangkan aku nggak bisa tidur sampai jam 3-an karena keganggu. Malam berikutnya, Minggu ke Senin, kejadian yang sama keulang lagi. Karena gemes, aku keluar dong dari kamar. Sepi, sunyi, cuma ada lampu emergensi di ujung lorong yang kelap-kelip. Pas aku masuk lagi, aku kaget. Tiba-tiba kakakku ada di sofa, lagi ngelepas gipsnya sendiri. Gila gak tuh? Apaan sih Cik? Kenapa dilepas deh? Belum boleh itu. Kakakku diem aja. Diem doang, fokus ngelepasin gips. Cik, woi, wah ngawur ki. Mama, Cici ngelepas gipsnya. Dia malah ketawa. Asli, dia ketawa ngikik bikin merinding parah banget. Aku diem, speechless gak bisa gerak. Mematung doang aku di samping dia. Tiba-tiba dia matahin kakinya. Aku bisa denger banget suara kayak tulang patah. Kretak. Anjing, jurik. Saha eta woi. Mama. Jangan berharap dia ngejawab. Aing maung ya. Karena dia ngejawab pakai bahasa Sunda yang sumpah aku nggak tahu satupun artinya apaan. Aku cuma tahu dia bilang abdi sama di dia. Selebihnya buru-buru ngerti. Langsung pengennya lari, tapi kayak kekunci aja ini kaki. Dan dia ketawa ngikik lagi. Dari situlah aku benar-benar nyebut dalam hati. Dalam nama Yesus Kristus, minggat kamu. Terus aku bisa lari ke dalam kamar, lompat ke kasur dan langsung melukin mama sekenceng-kencengnya. Sampai mama engap mukul-mukul kepalaku. Dan beberapa detik kemudian, kakakku yang asli masuk ke kamar. Oh, posi berisik. Minggat kamu setan. Itu setan. Bacot gue ngatain setan. Kurang ajar. Kamu setan bukan? Kamu itu setan. Bocah gendeng. Makanya kamu itu kuatin iman lah, biar gak digangguin terus. Sampai gak bisa bedain mana setan mana kakaknya sendiri. Ya maaf, abisnya aku di luar lihat kamu kayak setan. Ini sejujurnya sekalian ngatain mumpung bisa. Sebelum tidur itu doa, mau ngapain aja itu doa. Malam itu pun berakhir dengan kami berdoa bersama. Walaupun samar-samar, di sela-sela doa, aku masih benar-benar dengar suara ketawa itu jurik sialan. Ya begitulah guys, pengalamanku di Bandung. Beberapa hari sebelum ini sih, sebenarnya aku maksa minta pulang. Karena udah gak betah, tapi gak dibolehin sama mamaku. Ya mungkin akunya belum terbiasa di kota lain, yang aku gak familiar. Makanya mungkin karena mereka tahu aku dari daerah lain, jadinya aku digangguin. Aku masih 3 harian di Bandung. Mungkin aku mau cari tahu tentang si jurik sialan yang menjelma jadi kakakku itu deh. Malam ini aku mulai investigasinya.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.